warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari unit 212 bidang pemberdayaan akan menjelaskan program kerja yang berjudul pemanfaatan tanaman kangkung menggunakan metode hidroponik dan penggunaan sosial media sebagai media pemasaran. Apa itu hidroponik? Hidroponik adalah suatu budidaya menanam dengan memakai atau memanfaatkan air tanpa memakai tanah dan menekankan penumbuhan kebutuhan nutrisi untuk tanaman. Kebutuhan air pada tanaman hidroponik lebih sedikit dibandingkan kebutuhan air pada budidaya dengan memakai media tanah. Hidroponik memakai air yang lebih efisien, jadi sangat cocok diterapkan pada daerah yang mempunyai pasokan air yang terbatas. Perbedaan hidroponik dan konvensional adalah yang pertama, media tanam yang berbeda. Hidroponik tidak menggunakan media tanam tanah, melainkan menggunakan media tanam air yang dicampur dengan nutrisi AB mix dibantu media tanam rock wool atau hidroton untuk sistem Dutch bucket. Kemudian yang kedua, masa panen lebih singkat tanaman hidroponik dibandingkan dengan tanaman konvensional. Dan yang ketiga, tanaman hidroponik tidak menggunakan pestisida kimia, sehingga sayuran yang dihasilkan lebih aman dari residu pestisida. Jenis tanaman apa saja yang cocok ditanam dengan metode hidroponik? Pada umumnya, tanaman yang ditanam dengan metode hidroponik adalah golongan tanaman hortikultura. Hortikultura diartikan sebagai budidaya tanaman yang dilakukan di kebun atau pekarangan, jadi boleh juga ditanam di lahan-lahan sempit. Jenis tanaman hortikultura di antara lain adalah tanaman buah, tanaman sayuran, tanaman bunga, dan tanaman obat. Apa saja keunggulan metode hidroponik? 1. Tanaman hidroponik tidak membutuhkan tanah. 2. Tidak perlu melakukan penyiraman tanaman seperti bercocok tanam pada umumnya. 3. Pertumbuhan tanaman lebih cepat. 4. Proses panen tanaman akan lebih mudah karena tidak menggunakan tanah. 5. Hasil panen metode hidroponik cenderung lebih banyak. 6. Cenderung akan lebih menghemat tempat. 7. Buah dan sayur yang dihasilkan lebih steril. 8. Resiko tanaman yang terserang hama dan penyakit akan lebih kecil. 9. Metode hidroponik tidak bergantung oleh cuaca. Dan 10. Tidak ada resiko kebanjiran, erosi, kekeringan, atau ketergantungan kondisi alam. Syarat tubuhnya tanaman hidroponik yaitu cahaya matahari dan udara yang berupa oksigen dan karbon dioksida dibutuhkan untuk fotosintesis. Kemudian air dengan kadar pH rendah, pH level rentang 5,5 sampai 6,5, suhu udara, nutrisi yang cukup yaitu 6 unsur makro plus 13 unsur mikro, media tanam, dan jenis tanaman. Jenis sistem hidroponik yaitu sistem wick, deep water culture, aeroponik, drip, IBB dan flow, nutrition film, bubble ponic, dan verigasi. Pada video kali ini, kami akan menggunakan sistem wick karena sistem wick merupakan salah satu metode yang paling mudah dan sederhana untuk dilakukan, sehingga cocok untuk pemula. Sistem wick ini menggunakan metode yang bernama kapiler, di mana tali atau kain akan menyerap air secara perlahan, mentransfer air dan nutrisi tersebut pada tanaman yang ditanam. Pemilihan jenis tanaman untuk visualisasi. Tanaman kangkung dipilih untuk visualisasi karena perawatannya yang mudah dan membutuhkan waktu yang singkat untuk panen, sehingga tanaman kangkung cocok bagi pemula yang ingin mencoba dan mempelajari metode hidroponik. Setelah mengetahui tentang metode hidroponik, berikutnya kami akan menjelaskan tutorial mengenai penanaman kangkung menggunakan sistem wick, yang mana sistem wick membutuhkan 4 tahap. Yang pertama adalah tahap penyemaian, yang kedua adalah tahap pindah tanam, yang ketiga adalah tahap pembesaran, dan yang terakhir adalah tahap panen. Berikut ulasannya.
tahap pembesaran, pastikan tanaman hidroponik terhindar dari hujan dan mendapatkan cukup sinar matahari. Selain itu, tanaman hidroponik juga harus rutin diberikan nutrisi yang cukup, yaitu nutrisi A dan nutrisi B, dengan takaran 5 ml nutrisi per liter air. Kangkung yang siap dipanen biasanya berusia 20-25 hari. Kemudian untuk tahap panen sendiri terdapat 2 metode. Yang pertama adalah dengan cara jika karet sudah tumbuh keluar dari net pot, maka bisa dicabut dari atas sampai akar-akarnya. Kemudian untuk metode yang kedua, kita bisa memotong batang kangkung dari atas net pot sehingga tunas yang lama bisa menumbuhkan batang kangkung yang baru. Strategi pemasaran. Saat ini, peran media sosial sering digunakan sebagai tempat atau media terbaik untuk seseorang melakukan suatu pemasaran bisnis. Platform yang kami pilih untuk pemasaran sosial media adalah Instagram, Facebook, dan Shopee. Alasan kami memilih ketiga platform tersebut adalah karena pengguna platform tersebut di Indonesia sangatlah besar. Berikut tips pemasaran dalam sosial media Instagram. Buat akun khusus bisnis di Instagram, kemudian sajikan konten visual yang menarik, buat jadwal posting, gunakan hashtag tapi jangan berlebihan, unggah ulasan pelanggan, manfaatkan paid promote melalui influencer, dan follow akun yang bisa diikuti target konsumen. Yang kedua adalah Facebook. Buat akun Facebook fanpage, optimalisasikan Facebook fanpage, tingkatkan jumlah komunitas, ketahui target audiens, deskripsikan produk yang lengkap, berinteraksi dengan audiens, dan memanfaatkan Facebook AdSense. Yang terakhir adalah Shopee. Buat akun marketplace, kemudian berikan promosi untuk pelanggan, berikan jaminan harga termurah, gunakan brand ambassador, dan manfaatkan event yang ada seperti flash sale dan lain-lain. Terima kasih telah menonton. Semoga videonya bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.